Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sudah lama saya tidak upload video, karena memang ada beberapa kesibukan teman-teman ya. Dan akhirnya saya akan share kembali kepada kita berita-berita ya tentunya masih soal uh, ya, kasus penembakan terhadap Brigadir J, teman-teman ya. Karena ada hal yang diungkap di sini, masalah beberapa barang ya dari seorang almarhum Yosua sampai saat ini belum dikembalikan. Lalu kemudian termasuk soal HP-nya juga teman-teman ya, dan sampai sekarang belum dikembalikan. Ada yang diungkap, bagaimana dengan hasil chat ya dari seorang Ibu Putri Candrawati. Dan teman-teman, kalau dibongkar sebenarnya ini mudah sekali. Ya, mudah tapi, mmm, apa namanya, harus menggunakan waktu yang cukup panjang juga. Yang penting artinya bisa didapat dan bahkan sebagian juga sudah didapat dan kita akan lihat saja sementara teman-teman ya, untuk apa ya yang sudah, pernah di-chat oleh Ibu Putri Candrawati lewat WhatsApp-nya ya, lewat WhatsApp-nya teman-teman ya. Dan langsung saja kita akan lihat lewat video yang satu ini teman-teman. Ini dia. Halo semuanya, Sawadee-krab. Kembali kita update terkait dengan kasus Brigadir Joshua. Salah satu hal yang sedang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang ini adalah kenapa Joshua jadi ada 3 juga dengan laptop yang sampai sekarang masih belum ada kejelasan di manakah keempat barang bukti tersebut. Kemungkinan besar sudah dihancurkan dan agak sulit untuk didapatkan kembali, bahkan impossible karena untuk CCTV aja ada beberapa bagian yang dikatakan terlihat ada Brigadir Joshua masih hidup di depan rumah dinas Verdi Sambo sekitar jam 5:10 waktu Indonesia Barat. Itu pun tidak ditunjukkan secara detail di persidangan, tetapi aku yakin itu masih ada karena masih ada capture-annya yang bisa kita saksikan dan itu akan segera kita lihat di tahapan pembuktian nanti. Kita pengen tahu sebenarnya apa yang disembunyikan oleh timnya Verdi Sambo, handphonenya Brigadir Joshua itu dihancurkan. Aku sih sangat yakin sekali, bahkan keterangan dari Leman Foto X meyakini ada hal yang sedang disembunyikan. Yang disembunyikan sekarang ini menurut aku bukan lagi tentang urusan hukum atau untuk urusan yang kayaknya ritual, tetapi lebih ke masalah manusiawi, adalah mengenai harkat dan juga martabatnya Verdi Sambo yang berkali-kali dia selalu katakan pada saat awal pertama kali dia sebelum menjadi tersangka, bahkan sampai dia ketemu dengan orang tuanya Brigadir Joshua di persidangan, juga mengatakan yang kurang lebih sama. Harkat dan harga dirinya seorang Verdi Sambo menurut dia sudah dihancurkan oleh seorang Brigadir Joshua. Kalau kita lihat catatan-catatan yang sudah terpublikasikan, ini adalah catatan pesan yang ada di berbagai sumber lainnya, misalnya dari Reza ataupun juga yang lainnya, mungkin kayak ini Brigadir Joshua, karena ada juga keterangan yang dituliskan di sini. Keterangan adalah ucapan di WhatsApp-nya Brigadir Joshua, yang ini aku tangkap kita bisa dapat ini karena ada Reza ya, adiknya ya, yang sudah mendapatkan ini, ada capture-annya. This is my message in your birthday. Oke, sebentar teman-temannya, ada iklan. Kita akan lewati terlebih dahulu iklannya biar nggak terganggu lah istilahnya ya. Oke, kita lanjut. Today, hopefully whatever you wish and pray for will come true. Ini adalah pesan untuk ulang tahunmu hari ini. Berharap apapun yang kamu harapkan dan doakan akan segera terwujud. I hope that hope will also bring happiness. Aku juga berharap akan membawa kebahagiaan. And I'm so grateful to have you as a bodyguard, friend and family. Saya sangat bersyukur untuk memilikimu sebagai seorang bodyguard atau penjagaku, teman dan juga keluarga. Itu such a great stuff. Teman dan sebagai keluarga. Ini bertolak belakang ya, ini keterangan tulis dari si Putri Candrawati, ucapan ke Joshua. Kalau dia mengatakan bahwa semua asisten saya, ajudan saya itu kami perlakukan sama, bahkan tim kuasa hukumnya FS dan juga PC itu kan merasa keberatan. Ada sebagian orang yang berpikir diperlakukan spesial katanya. Tetapi buktinya dengan fakta seperti ini dikasih kue yang juga cukup mahal, bukan tentang harganya, tapi tentang dia mau memberikan waktu merayakan ulang tahunnya. Apakah kita sudah temukan yang mendapatkan perayaan seperti ini? Apakah semua ajudannya, mana foto-fotonya? Harusnya sih kalau menurut aku ya, timnya FS dan juga PC itu ditunjukkan deh. Mungkin Susi pernah
pernah ulang tahun, ditunjukkan juga Damson, terus juga mungkin Daden, ditunjukkan juga foto-foto ulang tahunnya, mereka dirayakan juga seperti Joshua. So, Oke. agar pada saat mereka mengatakan sesuatu hal, tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga ada bukti-buktinya. Sampai sekarang itu belum ditunjukkan. Mungkin kalau ada, pasti akan ditunjukkan, karena kan itu menjadi salah satu bisa yang menguatkan juga untuk timnya FS dan juga PC. You're such a great staff. Kamu adalah staff yang luar biasa. Hope your birthday is as special as you are. Semoga hari lahirmu ini sama spesialnya seperti dirimu. Oke, Oh, spesial. Oke, yang namanya luar biasa. spesial itu pasti tidak mungkin dari 10 orang kalau semuanya sama kita sebutnya spesial. Enggak dong. Kita sebutnya spesial karena dari 10 orang ada satu yang unik, yang berbeda. Ya, you know what I mean, tergantung interpretasinya kemana. Jadi spesial itu tidak sama, tidak general seperti yang lainnya. Oke, jadi ya ini teman-temannya kita dapat melihat dari apa yang disampaikan oleh, saudara kita Anja Asmara yang ada di Thailand ini ya, bahwa yang pertama dulu kita perlu ketahui bahwa sekarang memang ya, soal kasus ini yang diharapkan oleh Pak Ferdisambo itu adalah sebenarnya bagaimana agar, harkat dan martabatnya, artinya harga dirinya Pak Ferdisambo. Tapi ya mau bagaimana ya, semuanya udah udah terlanjur gini loh. Jadi nggak mungkin sesuatu apa yang belum dilakukan oleh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat harus, apa namanya, diiyakan oleh pihak keluarganya almarhum Brigadir J, ya gitu kan. Jadi nggak mungkin, apalagi kalau misalnya tidak ada, apa namanya, bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, ya kan. Lalu kemudian ini masalah kedekatan antara Putri Candrawati dengan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak, Anjas Asmara di sini ya. Artinya kita melihat di sini bahwa sebenarnya Putri Candrawati itu ya menilai, seorang Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat itu adalah sosok atau pribadi yang baik tentunya. Dia penurut dan dia melakukan apa yang menjadi, ya perintah-perintah gitu ya, yang disampaikan oleh, majikannya atau komandannya, teman-temannya. Bahkan sampai di sini kita melihat ada kedekatan-kedekatan yang dilakukan oleh Ibu Putri Candrawati lewat kata-kata ketika ulang tahunnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena menurut Ibu Putri Candrawati bahwa si Brigadir J ini adalah seorang, staf atau seorang ajudan yang sangat humble gitu ya, seorang ajudan yang spesial istilahnya teman-teman ya. Artinya kalau spesial ya benar ya berbeda dengan ajudan-ajudan yang lain. Nah, kalau misalnya dikatakan sekarang bahwa ada beberapa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi ya termasuk Susi teman-temannya bahwa dan juga siapa tuh si Damson itu mengatakan bahwa Joshua itu adalah orangnya ya suka keliaran, suka main malam, suka main cewek dan sebagainya. Nah, ini terpatahkan ya karena Ibu Putri Candrawati sendiri mengaku bahwa Brigadir J adalah orang yang baik, ajudan yang luar biasa ya spesial bagi dia teman-teman ya. Nah, ini yang didapatkan dari, chatting-annya ya, dari chatting-annya Ibu Putri Candrawati ya, karena kita melihat ada Reza yang bisa, menunjukkan hal itu teman-teman. Nah, ini yang saya sampaikan sebenarnya bahwa soal masalah chatting-an ya dari Ibu Putri Candrawati sebenarnya bisa saja dan mudah untuk didapatkan asalkan memang ini, apa namanya, mau ya dilewati proses-proses untuk, menggali ya bagaimana chatting-an selama ini. Tapi ya tentunya, mungkin ini juga tidak perlu sekali kecuali kalau memang nantinya ya ada hal-hal yang memang mau tidak mau itu harus, dicari ya soal, hasil daripada chatting-an ini. Tapi ya kita lebih fokus saja dulu bahwa penembakan sudah terjadi ya yang dilakukan di tanggal 8 Juli 2022 teman-temannya dan korbannya adalah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian kalau dikatakan bahwa Brigadir J sudah melakukan pelecehan, ini sudah tidak mungkin sekali. Bahkan ini memang dipatahkan sendiri oleh Ibu Putri Candrawati yang menurut dia bahwa Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat adalah ajudan yang sangat baik bahkan spesial untuk pribadinya Ibu Putri Candrawati. Kita akan lihat saja dulu teman-temannya ada sedikit saja apa yang disampaikan oleh Bang Anjas Asmara di sini. Ini dia.
merayakan ulang tahunnya. Apakah kita sudah temukan yang mendapatkan perayaan seperti ini? Apakah semua ajudannya, mana foto-fotonya? Harusnya sih kalau menurut aku ya, timnya FS dan juga PC itu ditunjukkan deh. Mungkin Susi pernah ulang tahun, ditunjukkan juga Damson, terus juga mungkin Daden, ditunjukkan juga foto-foto ulang tahunnya, mereka dirayakan juga seperti Joshua. So, agar pada saat mereka mengasuh hanya mengadakan kata-kata, tetapi juga ada bukti-buktinya. Sampai sekarang itu belum ditunjukkan. Mungkin kalau ada, pasti akan ditunjukkan, karena kan itu menjadi salah satu bisa menguatkan juga untuk timnya FS dan juga PC. You're such a great staff. Kamu adalah staff yang luar biasa. Hope your birthday is as special as you are. Semoga hari lahirmu ini sama spesialnya seperti dirimu. Oke, spesial. Oke, yang namanya spesial itu pasti tidak mungkin dari 10 orang kalau semuanya sama kita sebutnya spesial. Enggak dong, kita sebutnya spesial karena dari 10 orang ada satu yang unik, yang berbeda. Ya, you know what I mean, tergantung interpretasinya kemana. Jadi spesial itu tidak sama, tidak general seperti yang lainnya. Happy birthday my great bodyguards SUA. Aku nggak tahu SUA ini apa ya. SUA, apakah ini apa sih, kalau Joshua itu nama lengkapnya siapa? Mungkin namanya Joshua kali, atau namanya kalau Putri Candrawati kayaknya nggak juga, kan PC gitu. Oke lah ya, itu adalah bagian satu. Jadi kenapa mungkin dihilangkan pesan-pesan ataupun handphone yang ada di Brigadir Joshua itu ya karena ketakutan kayaknya si FS itu akan terbongkar semuanya. Kita juga udah tahu kan dikatakan gini, Anjas gimana dengan provider? Provider kan bisa ngecek sebenarnya, betul. Tapi kalau dari itu setahu aku ya, mereka hanya bisa mengecek kayak data record, sebutannya itu apa kalau aku nggak salah, itu namanya call data record. Nah, call data record itu hanya untuk SMS sama telepon aja, bisa dipulihkan kembali, maksimal adalah 90 hari. Tetapi zaman sekarang kan kayaknya jarang ya kita berkomunikasi dengan SMS ataupun telepon lagi, biasanya menggunakan WhatsApp atau Line ataupun juga aplikasi yang lainnya. Nah, itu nggak bisa dipulihkan kalau seandainya banyak yang tanya gimana dengan WhatsApp-nya, bisa nggak dipulihkan? Bisa, tapi ngomongnya bukan ke pemerintah Indonesia, tapi ngomongnya adalah ke kantor WhatsApp-nya. Dan setahu aku Indonesia itu tidak ada kantor WhatsApp. Kantor di Asia itu, please correct me if I'm wrong, itu kan WhatsApp sekarang bergabung sama Meta ya, atau Facebook ya. Itu kan di Singapura, kalau nggak salah ada kantornya di sana. Itu pasti prosesnya sangat panjang sekali. Dan itu juga sama, mereka setahu aku bisanya, mereka menyimpan data-data backup untuk WhatsApp dan seperti itu, biasanya hanya 90 hari juga. Lebih dari 90 hari pasti akan dihapus dari provider atau aplikasi tersebut. Dan kayaknya agak sulit untuk mendapatkan tersebut karena sudah lebih dari 9 hari. Jadi pinter ya timnya FS bisa menghancurkan data-data itu, yang suka nggak suka itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Terus juga ada beberapa pesan nih, ini pesannya yang pesan antara PC dan juga Reza aku dapatkan di sini ya. Ibu Putri Sambo, Dirgahayu Polri Dek Reza, sukses selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Reza, kamu ke rumah ya hari ini. Kabari kalau sudah di bla bla bla, ada tanda kasih dari kami untuk Dek Reza. Manggilnya sudah D, pesannya juga tanda kasih yang di alibinya dari Putri Candrawati, katanya kan tanggal 1 Juli 2022 ya. Dia memang memberikan sejumlah bingkisan dan uang, kalau nggak salah 5 juta juga ya di sini ya, dan juga tas mahal untuk sejumlah anggota Polri. Tapi kan uniknya adalah Reza ini bukanlah bekerja ke Putri Candrawati, dia tidaklah bertugas sebagai ajudan di rumah tersebut, tapi posisi dia adalah sebagai adiknya, seorang Brigadir Joshua. Apakah adik dari setiap ajudan di rumah yang mereka bekerja, FS dan juga PC juga sama mendapatkan perlakuan seperti Reza? It's a big question. Katanya kan tidak ada yang spesial, semuanya sama aja. Kadang itu kata-kata bertolak belakang dengan bukti-bukti yang sudah tersebar. Mohon izin Ibu, siap. Terima kasih banyak Ibu untuk ucapan dan doanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Siap Ibu, kabari kalau sudah di rumah ya. Siap Ibu, saya segera ke rumah baru, ke rumah Ibu. Mohon izin Ibu, saya sudah di Saguling. Makan dulu ya, ada Ricky, gabung aja. Deket banget kan ya bahasanya di sini. Sore Dek Reza, sedang piket ya. Ini percakapan di tanggal 21 Agustus ya. Dek Reza sedang piket, kalau nggak piket, rapat ke Saguling ya Dek, kabar Ibu bila akan ke Saguling, terima kasih. Apakah perlakuan seperti nunggu dan makan adalah diberikan juga untuk adik-adiknya ajudan-ajudan FS dan juga PC yang lainnya? Ya. Karena kan Reza tidak bekerja tidak bertugas untuk Putri Candrawati ataupun juga Ferdi Sambo sebagai ajudan ya. So it's a big question. Mohon izin Ibu, siap, tadi saya sedang potong rambut Ibu di jalan, siap Ibu. Kabari kalau sudah di Saguling ya Dek, terima kasih. Mohon izin Ibu, siap Ibu. Ini baik kata siap ya. Mohon izin Ibu, mohon boleh mohon tuh hanya sama Tuhan gitu ya. Mungkin ini adalah suatu ya mungkin kebiasaan ya di Indonesia ya. Kalau aku juga jarang ya ngomong kata mohon tuh jarang banget, atau mohon sama Tuhan ya. Tapi ya mungkin karena aku bukan anggota polisi, jadi berbeda ya. Aku lebih ngeyel orangnya. Mohon izin Ibu, siap Ibu. Mohon izin Ibu, saya sudah merapat ke Saguling Ibu. Tunggu sebentar ya Dek, siap Ibu. Oke. Tunggu ya sebentar, jangan pulang dulu. Apa ini, Ibu mau bertemu di Reza, siap Ibu, mohon izin Ibu, terima kasih atas perhatian Ibu, kan ya kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga semuanya. Mohon izin Ibu, saya
izin balik ke mana, agak terpotong-potong aku bacanya, terima kasih selalu gitu. Ya, basa-basi yang menunjukkan kayak kedekatan gitu ya. Bagi Reza, aku tangkapnya Reza terlihat bahasanya sangat kaku sekali karena dia sangat menghargai istri dari seorang Verdi Sambo, Ya. tetapi dari Putri Chandrawati memang dia sudah menunjukkan kayak berusaha untuk kedekatan lah gitu ya, dengan keluarga. Ya ini Oke, jadi bagaimana teman-teman? Jadi kita melihat di sini bahwa memang sebenarnya Ibu Putri Candrawati tidak bisa memungkiri ya bahwa ini menurut saya dari apa yang disampaikan lewat chattingan ya, lewat video di sini teman-teman ya, bahwa Brigadir itu adalah seorang yang spesial untuk Ibu Putri Candrawati, ya artinya orangnya baik, ya dia luar biasa gitu lah istilahnya. Kenapa? Karena sampai adiknya sendiri juga yang tidak bekerja atau tidak bertugas di rumahnya Pak Ferdi Sambo masih saja mendapatkan perhatian dari Ibu Putri Candrawati. Apakah ini bukan sesuatu yang luar biasa? Apakah benar seperti yang menikah Desa Semara? Apakah ini semua juga berlaku kepada ajudan-ajudan yang lain? Ayo kasih buktinya tentunya teman-temannya, karena ini ya untuk mematahkan sebenarnya bahwa mereka klaim kalau Brigadir J ini adalah orang yang suka keluyuran, istilahnya orang yang tidak baik begitu teman-temannya. Nah, soal chattingan tentunya kita sudah lihat bahwa sebenarnya bisa saja, hanya saja waktunya ya sudah melebihi dari 90 hari. Kalau tadinya sebenarnya memang fokus ke sana, ya tentunya bisa ya, walaupun memang harus melalui apa namanya ya proses yang lama, tetapi bisa tentunya teman-temannya. Tapi sekali lagi sekarang kita lebih kepada di tanggal 8 Juli 2022 terjadi penembakan dan itu dilakukan atas perintah dari Pak Ferdi Sambo sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Baradae dalam kesaksiannya bahwa dia melakukan penembakan karena dia tidak sanggup untuk membantah apa yang diperintahkan oleh atasannya itu. Bahkan dikatakan juga bahwa Ferdi Sambo ikut melakukan penembakan setelah dia menembak Brigadir J. Teman-teman, mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini dan kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.